melakukan KIN nifas, yaitu kunjungan pertama di 6-8 jam setelah kelahiran. Nah, jadwal kunjungan rumah postpartum paling sedikit ini 4 kali kunjungan pada masa postpartum. Nah, kunjungan ini dilakukan untuk menilai keadaan ibu dan bayi yang baru lahir. Nah, kunjungan ini dilakukan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani masalah-masalah yang terjadi. Nah, di sini saya akan melakukan kunjungan pertama, yaitu 6-8 jam setelah kelahiran. Nah, tujuannya ini mencegah perdarahan pada masa nifas karena atonia uteri. Terus, mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan. Nah, jika perdarahannya berlanjut, maka kita harus merujuknya. Nah, kemudian kita memberikan konseling pada ibu atau salah satu keluarga ibu. Bagaimana sih cara mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri ini? Terus pemberian ASI awal. Terus melakukan hubungan antara ibu dan bayi yang baru lahir, lalu menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah terjadi hipotermi. Nah, jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus tinggal dengan ibu dan bayi baru lahir untuk 2 jam pertama setelah kelahiran, atau sampai si ibu dan bayi ini keadaannya itu stabil. Assalamualaikum, perkenalkan saya Bidan Dipa. Di sini saya dari Klinik Bernama Medistra Balikpapan. Nah, di sini saya akan melakukan kunjungan pertama, yaitu dari 6-8 jam setelah kelahiran bayi ibu. Nah, jadi ibu, cara mencegah kejadian perdarahan postpartum karena atonia uteri ini, yang pertama adalah rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, jadi caranya ini memang terbilang sederhana, tetapi rutin melakukan pemeriksaan kehamilan ini dengan cara berkala bisa menjadi cara untuk mencegah terjadinya perdarahan postpartum. Nah, di sini nanti dokter kandungan akan melakukan berbagai pemeriksaan. Dokter kandungan atau bidan di tempat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan ibu ya Bu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, kita jauhi faktor resiko yang memicu perdarahan postpartum ini. Nah, jadi kita harus ingat, perdarahan postpartum ini bisa dipicu dengan banyaknya faktor, mulai dari indeks massa tubuh yang berlebih atau obesitas, kemudian anemia, kadar kolesterol yang tinggi, hingga preeklamsia. Nah, oleh sebab itu ibu, kita harus menghindari beragam hal atau kondisi yang bisa memicu kondisi di atas, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, atau perdarahan postpartum. Nah Bu, kalau kolesterol tinggi lain lagi ceritanya. Nah, kadang kolesterol yang tinggi ini bisa mengganggu kemampuan rahim untuk berkontraksi dengan efektif. Nah, untuk anemia sendiri, cara menghindari dengan mengonsumsi makanan yang kaya dengan zat besinya. Bila diperlukan, kita mengkonsumsi suplemen yang mengandung zat besi. Nah, bagaimana dengan preeklamsia? Nah, jadi kita harus rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah. Dan di samping itu kita juga rutin berolahraga dan batasi makanan yang asin-asin. Nah, terus kita harus menghindari konsumsi minuman beralkohol atau kafein seperti kopi gitu ya Bu ya. Nah, kalau ibu memiliki gejala-gejala yang mengindikasikan adanya gangguan pada plasenta ini, kita segera tanyakan langsung kepada bidan. Yang kedua ada mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan. Nah, jadi kita harus mendeteksi penyebab dari perdarahan ini. Perdarahan lain bisa jadi mungkin
bukan karena tonioteri atau ada penyebab yang lain. Nah, kalau sudah perdarahannya ini berlanjut, kami akan merujuk ibu ke tempat fasilitas kesehatan yang lebih canggih, karena untuk memutuskan hal-hal seperti itu wewenang kami